Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai sistem informasi keuangan dengan anggota kelompok Niwaya Mega Utami NPM 457, Iputu Radika Pranajaya NPM 528, KDA Suci Saswati NPM 536, dan Nikomang Ati Suryani NPM 581. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Suci Saswati NPM 536. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perangkat keuangan lunak siap pakai. Perangkat lunak aplikasi siap pakai sebagian besar merupakan paket pengolahan data menyerupai gaji, persediaan, dan piutang. Manajer keuangan dan analisis juga banyak memakai spreadsheet elektronik yang merupakan pola dari paket-paket produktivitas perorangan. Sistem perangkat lunak siap pakai ini memungkinkan perusahaan kecil sanggup mencapai pengendalian keuangan yang baik tanpa melaksanakan investasi dalam staf jasa informasi yang besar. Sistem itu juga dipakai secara luas pada perusahaan besar, sifatnya yang memudahkan pemakai menjadi pendorong utama end user computing. Yang kedua, ada model sistem informasi keuangan. Istilah sistem informasi keuangan untuk menjelaskan subsistem CBIS yang memperlihatkan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai persoalan keuangan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Model sistem informasi keuangan terdiri dari output dan input yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ati Suryani NPM 581. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Subsistem input. Subsistem input dibagi menjadi 3, yaitu pertama sistem informasi akuntansi, merupakan cuilan dari sistem informasi manajemen yang dipakai oleh pihak administrasi dalam menjalankan bisnis perusahaan. Sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini sebagai sumber informasi yang berkhasiat dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, subsistem audit internal, merupakan tubuh yang melaksanakan acara internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian eksklusif atas setiap bentuk pengawasan untuk sanggup mengikuti perkembangan dunia perjuangan yang semakin kompleks. Auditor internal ialah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Jenis auditing. Yang pertama, auditing keuangan, auditing operasional, auditing persetujuan, auditing desain sistem pengontrolan internal. Yang ketiga, ada subsistem intelijensi keuangan, mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, yaitu bank, biro pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya. Subsistem ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada direktur perusahaan dan analisis keuangan mengenai tren yang sanggup mempengaruhi kondisi perusahaan. Karena fungsi keuangan mengontrol arus uang di seluruh perusahaan, maka dibutuhkan informasi untuk memperlancar arus ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwaya Mega Utami NPM 457. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai subsistem output. Subsistem output terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama subsistem peramalan. Subsistem peramalan memproyeksikan acara perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun ataupun lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh unsur pasar dan kendala internal, seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu ramalan tersebut diperpanjang, maka pengaruh lingkungan meningkat, perubahan kebutuhan konsumen harus diantisipasi. Menyerupai halnya mengantisipasi iklim ekonomi. Ada banyak sekali macam teknik peramalan yang sanggup dipakai untuk melihat masa depan. Sebagian besar teknik tersebut bersifat informal dan sangat tergantung pada pengetahuan. Pertimbangan dalam
pengetahuan, pertimbangan, dan intuisi manajer. Teknik lain yang dapat digunakan yaitu teknik kuantitatif. Metode kuantitatif telah usang dipakai untuk peramalan sebelum ia diterapkan untuk bidang lain dalam operasi perusahaan, yakni 1. Semua ramalan adalah proyeksi dari masa lalu. Semua ramalan terdiri atas keputusan semi terstruktur. Dan yang ketiga, tidak ada teknik peraturan yang sempurna. Subsistem yang kedua yaitu subsistem manajemen dana. Subsistem administrasi dana ialah cuilan dari sistem informasi keuangan yang memiliki imbas yang sangat berpengaruh pada arus tersebut. Model cash flow ialah pola yang sempurna mengetahui cara penggunaan komputer untuk mengelola arus uang, lantaran ia meliputi seluruh struktur yaitu dari penerimaan cash hingga pembayaran atau pengeluaran cash. Banyak keputusan upsider atau pemanis yang harus dibentuk dalam struktur ini. Dan subsistem dana sanggup memperlihatkan dukungannya melalui menggunakan expert sistem untuk persetujuan kredit dan menempatkan manajemen dana dalam perspektif. Subsistem yang ketiga yaitu subsistem pengendalian, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer untuk memakai secara efektif semua sumber daya yang tersedia. Komponen ini terdiri atas acara yang memakai data yang dikumpulkan oleh komponen pemproses data guna untuk menghasilkan laporan yang memperlihatkan bagaimana uang tersebut digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Radika Pranajaya, NPM 528. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan sistem informasi keuangan oleh manajer. Arus keuangan keluar perusahaan dipengaruhi oleh anggaran operasi. Manajer di seluruh perusahaan memakai anggaran sebagai mekanisme pengendalian laporan anggaran bulanan selama tahun fiskal, memberitahukan manajer seberapa baik kinerja mereka dibandingkan dengan anggarannya. Manajer juga memakai rasio-rasio untuk membandingkan kinerja unitnya dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan industri dan bisnis secara keseluruhan. Yang pertama ada laporan anggaran. Anggaran operasi untuk sebuah unit menyerupai departemen atau divisi terdiri atas jumlah untuk tiap item pengeluaran pokok. Tujuan ialah untuk memenuhi jumlah keseluruhan yang dianggarkan selama setahun. Yang kedua ada rasio penampilan. Selain itu menyusun anggaran, subsistem pengontrolan juga menghasilkan sejumlah rasio penampilan yang memungkinkan manajer pada semua tingkatan untuk membandingkan penampilan mereka dengan standar internal dan juga dengan standar industri dari perusahaan tersebut, serta mungkin dengan bisnis secara keseluruhan. Rasio ini dihitung dengan memakai total rekapitulasi dari transaksi accounting. Baik, sekian dari materi tersebut. Terima kasih.